Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Mujahid Al-Islami dalam materi pendidikan agama Islam untuk kelas 6 dengan materi sewa, menyewa, dan upah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam, ruang lingkup ibadah sangatlah luas. Ada yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga yang berkaitan sesama manusia. Berbicara mengenai ibadah yang berkaitan dengan manusia, sudah banyak sekali dapat kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti tolong-menolong, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, baik berupa tenaga, jasa, pikiran, dan juga harta. Dalam kehidupan dewasa ini, kita telah menemui sebuah transaksi yang bernama sewa, menyewa, serta upah. Tentu hal ini pun tidak terlewatkan dalam Islam, dan sudah ada ketentuan yang telah ditetapkan syariat dan harus ditaati oleh kita semua sebagai seorang muslimin dan muslimat. Lalu, bagaimanakah Islam memandang sewa, menyewa, dan upah? Maka dari itu, insya Allah pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai materi sewa, menyewa, dan upah. Baik, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah siswa dapat mengetahui makna sewa, menyewa, dan upah. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan ketentuan dalam sewa, menyewa, dan upah. Yang ketiga, siswa dapat menentukan dan mengetahui hikmah dari sewa, menyewa, dan upah dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian persewaan dan upah. Sewa menyewa adalah suatu akad untuk mengambil manfaatnya dari suatu barang atau jasa dalam waktu dan harga yang telah disepakati. Lalu upah adalah memberikan sejumlah uang atau harta sebagai imbalan atas kerja yang telah dilakukan oleh seseorang. Nah, berbicara mengenai sewa dan upah terasa kurang lengkap jikalau tidak kita sandingkan dengan dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Yang artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Quran Surat At-Talaq ayat 6. Ketentuan sewa, menyewa, dan upah. Dalam melakukan transaksi sewa, menyewa, dan upah, jelas Islam sudah memiliki ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti. Yang pertama, adanya barang yang harus disewakan dan dikembalikan apabila telah selesai dipinjamkan atau disewakan. Yang kedua, yaitu adalah adanya penyewa. Penyewa di sini artinya adalah seseorang yang memiliki barang tersebut untuk diberikan kepada orang yang ingin menyewa. Lalu yang ketiga yaitu adalah adanya upah yang diberikan kepada seseorang setelah melakukan pekerjaan
tersebut atau setelah dia selesai menyewa barang tersebut. Lalu hukum sewa menyewa tentu saja selain Islam mengajarkan kita atau memberitahukan kita tentang ketentuan-ketentuan dalam sewa menyewa, sudah jelas juga bahwasanya Islam telah menentukan hukum dalam sewa menyewa. Terbagi menjadi 3 bagian, bergantung kepada keadaan si penyewa, yang mana dia melakukan persewaan kepada si memberi sewaan. Yang pertama yaitu adalah sunnah. Bisa dikatakan persewaan tersebut dikatakan sunnah apabila dalam keadaan tidak terpaksa atau tidak mendesak. Sebagai contohnya, kita menyewa suatu lokasi tempat ya, ataupun barang yang mana itu sebenarnya tidak terlalu mendesak ya, seperti dalam perjalanan berpergian itu tidak terlalu mendesak, maka itu bisa dikatakan dengan sunnah, hukumnya sunnah. Yang kedua yaitu adalah wajib. Nah, sewa menyewa bisa dalam kategori wajib jika dalam keadaan mendesak. Sebagai contoh, ketika kita ingin melaksanakan sholat wajib ya, lalu kita membutuhkan tempat ya, tempat untuk sholat yang mana di sekitar situ tidak ada masjidnya, maka kita karena dalam keadaan mendesak wajib untuk melaksanakan sholat, maka kita diwajibkan untuk meminjam salah satu lokasi untuk melaksanakan sholat. Dan yang terakhir adalah 3. Nah, yang ketiga ini adalah haram. Nauzubillah. Haram di sini yaitu jikalau ternyata tempat yang kita sewa ataupun barang yang kita sewa ternyata digunakan untuk kegiatan maksiat. No. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena hal itu digunakan tidak sesuai dengan syariat Islam. Kita menyewa gedung ya untuk menjual alkohol, untuk menjual miras ya, untuk berjudi. Nah, itu tidak diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam. Maka dari situ sewa menyewa jikalau digunakan untuk maksiat maka hukumnya adalah haram, tidak boleh. Lalu bagaimana dengan hukum upah? Nah, di balik sewa menyewa pasti ada upah sebagai imbalan kepada si memberi sewaan. Lantas dalam hukum memberikan upah di sini terbagi menjadi 2 bagian, bergantung kepada niat serta tujuan dan jenis pekerjaannya. Yang pertama ya di sini, jikalau pekerjaan yang dilakukan itu adalah halal dan baik, maka itu hukumnya wajib bagi si pekerja sewa membayarkan upahnya kepada yang melakukan pekerjaan tersebut. Lalu yang kedua yaitu adalah haram, yaitu jikalau pekerjaan yang dilakukan itu adalah buruk atau dilarang dalam syariat Islam. Nah, mengenai materi pada hari ini, Mister memiliki sedikit ada video yang bisa kita sama-sama simak, kita sama-sama lihat sebagai tambahan materi kita pada pagi hari ini. Silakan disimak bersama-sama.
Alhamdulillah, kita semua sudah menyaksikan video singkat yang baru saja kita lihat. Dari video tersebut, kita bisa mengambil sedikit intisari bahwasanya dalam melakukan sewa menyewa antara orang yang memberikan sewaan ataupun orang yang melakukan sewa itu termasuk dalam perbuatan tolong menolong yang sangat dianjurkan dalam Islam. Semoga kita semuanya termasuk dalam golongan yang suka tolong menolong. Terakhir adalah hikmah yang dapat kita terima, yang dapat kita ambil dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu adalah memupuk sikap saling tolong menolong sesama manusia. Yang kedua yaitu adalah mempererat tali persaudaraan dan ukhuwah Islamnya kepada seluruh umat. Yang ketiga yaitu adalah meringankan beban orang yang sekiranya membutuhkan barang tersebut. Yang keempat yaitu adalah wujud rasa peduli kita sebagai seorang muslim dan muslimah kepada orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah mengamalkan salah satu ajaran yang telah Allah berikan, yang telah Allah berikan melalui Nabi Muhammad kepada kita semua sebagai seorang muslim dan muslimah. Alhamdulillah, kita telah di akhir pembelajaran kita pada hari ini tentang sewa, menyewa, dan upah. Semoga dari pembelajaran kali ini kita semuanya lebih suka lagi melakukan tolong menolong kepada sesama melalui jalur sewa, menyewa, dan memberikan upah.
Mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa ya di-share kepada teman-teman supaya video ini lebih bermanfaat lagi kepada semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.